Indonesia. Wisata kita kali ini tak jauh dari kota Jakarta, yaitu ke Pulau Seribu. Pulau Seribu adalah gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Teluk Jakarta. Sedikitnya terdapat sekitar 110 pulau yang terbentang sepanjang ratusan mil laut. Tentunya berwisata ke salah satu pulau di kawasan ini adalah perjalanan wisata yang cukup mengasihkan. Salah satu pulau yang kerap dikunjungi wisatawan di Pulau Seribu adalah Pulau Bidadari, Pulau Onrus, Pulau Kayangan, dan Pulau Kelor. Aksesnya pun cukup mudah, hanya 20 menit dari Pelabuhan Marina Ancol. Salam Indonesia, cintai negerimu, kenali negerimu dengan berwisata. Nah, sekarang saya ada di Marina Ancol. Saya mau ke Pulau Seribu, tepatnya Pulau Bidadari. Jaraknya 20 menit untuk sampai sana. Yuk, ikut saya. Berbagai kapal laut dan bot untuk tujuan jarak pendek ada di sini. Harga sewa bot untuk kawasan Pulau Bidadari dari Marina Ancol bervariasi antara 200 hingga 500 ribu per orang. Di Pulau Bidadari kini juga tersedia penginapan, cottage, dan hotel yang cukup nyaman, serta berbagai keriaan wisata yang cukup atraktif. Nah, tibalah saya di Pulau Bidadari. Sekarang saya sudah ada di Pulau Bidadari, salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, luas Kepulauan Seribu itu sekitar 108.000 hektar dan jaraknya 110 mil dari Teluk Jakarta. Pulau Bidadari adalah pulau bersejarah. Pulau Bidadari ini dulu dinamakan Pulau Sakit. Karena berseberangan dengan Pulau Onrus, Pulau Bidadari merupakan pulau penopang bagi keberlangsungan Pulau Onrus. Perlu diketahui, Pulau Onrus adalah pulau tempat pembuatan kapal. Dan sejak abad 17, dahulu Pulau Onrus merupakan pulau yang tersohor di kawasan Kepulauan Seribu. Konon, di pulau ini dahulu kerap digunakan sebagai tempat peristirahatan para pelaut internasional. Yuk, kita cari tahu lebih banyak lagi wisata pulau ini dengan bersepeda. Sejuknya angin laut di tepi pantai, di Pulau Bidadari ini juga ada bangunan bersejarah. Nih, seperti ini nih, Menara Martello. Capek juga. Putar-putar pakai sepeda ternyata capek juga. Nah, sekarang saya ada di Benteng Martello atau Menara Martello. Nah, benteng ini berdiri pada tahun 1850, tapi hancur karena letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Saya mau lihat-lihat benteng. Berfungsi sebagai kastil dan pengawas yang berbentuk oval. Di bagian bawah terdapat sejumlah kamar yang dibatasi dengan tembok. Sebuah ruangan tertutup sebagai tempat penyimpanan amunisi juga tersedia. Di
bagian tengah benteng terdapat dinding berbentuk lingkaran sebagai tempat penyimpanan air bersih dan suplai logistik. Menara Martello ini hancur lebur hingga hanya sebagian bangunan yang tersisa karena hempasan gelombang tidal akibat meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Ada yang unik di kawasan Pulau Bidadari ini. Kita bisa berinteraksi dengan lumba-lumba. Selain untuk mengenalkan mamalia laut pada para pengunjung, lumba-lumba di Pulau Bidadari juga digunakan terapi untuk anak autis. Mereka dapat bermain seharian, bertepuk tangan, bahkan mencium pengunjung dan berlompat-lompat di atas kepala. Wah, seru deh. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda. Sambil melihat kriaan wisatawan lain bermain jet ski atau banana boat, saya tertarik menikmati lembutnya angin pantai dengan bermalas-malasan. Wah, jadi pengen berlibur selamanya deh.